Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Adapun judul dari video ini yaitu Masalah Sosiologi Pendidikan di Indonesia. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri, Stambuka 401-20372. Saya kelas C, angkatan 2020, program studi pendidikan guru sekolah dasar, jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Padua. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang masalah sosiologi pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih itu pendidikan. Nah, dalam Undang-Undang Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan definisi pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, berdasarkan pengertian yang dalam undang-undang tadi, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan adalah suatu proses sosial yang memungkinkan individu untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya sosiologi pendidikan. Nah, sosiologi pendidikan ini adalah ilmu pengetahuan yang membahas proses interaksi sosial anak-anak melalui keluarga, masa sekolah sampai dewasa dengan kondisi-kondisi sosial kultural yang terdapat di dalam masyarakat dan negara. Nah, adapun tujuan dari sosiologi pendidikan, yaitu untuk menganalisis proses sosialisasi anak baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Sosiologi pendidikan juga bertujuan menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Nah, selanjutnya kaitan antara ilmu sosiologi dengan pendidikan. Nah, antara ilmu sosiologi ini dengan pendidikan memiliki kaitan yang cukup erat. Dengan pendidikan dalam mempelajari dan menentukan arah sistem pendidikan di masyarakat melalui suatu analisis interaksi individu dengan pendidikan dalam memperoleh prinsip dua generalisasi hubungan manusia dengan sistem pendidikan. Jadi, berdasarkan uraian tadi dapat kita ketahui bahwa kaitan antara sosiologi dengan ilmu pendidikan itu sangat erat. Lanjut, peran ilmu sosiologi dalam ilmu pendidikan, dalam bidang pendidikan. Nah, peran sosiologi dalam pendidikan yaitu berfungsi untuk menganalisis proses sosiologi pada anak, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Selain itu, peran sosiologi juga dalam pendidikan yaitu untuk menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Sama, jadi di sini peran ilmu sosiologi dan tujuan ilmu sosiologi itu sama. Nah, selanjutnya permasalahan sosiologi pendidikan. Nah, di Indonesia ini permasalahan dalam dunia pendidikan sangat beragam. Mulai dari kurangnya fasilitas sekolah yang tidak memadai, kurangnya tenaga pengajar di kota kecil maupun di daerah pelosok, dan masih banyak lagi permasalahan dalam dunia pendidikan. Namun, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cara pemerintah yang harus lebih peka terhadap keadaan-keadaan yang terjadi. Permasalahan dalam dunia pendidikan ini hanya bisa diatasi apabila antara pemerintah dan masyarakat harus mempunyai kolaborasi. Selanjutnya ada pembiayaan pendidikan. Nah, dari sekian banyak masalah-masalah dalam sosiologi pendidikan ini, saya mengangkat satu yaitu pembiayaan pendidikan. Nah, pembiayaan pendidikan ini sangat penting dalam konteks penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, baik di tingkat makro atau negara maupun di tingkat mikro maupun lembaga, yang dianggap penting adalah masalah tentang pembiayaan. Nah, pembiayaan ini merupakan unsur yang mutlak harus tersedia dalam penyelenggaraan pendidikan.
Di tahun 2023, anggaran yang dikeluarkan atau dikucurkan dari pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mencapai 612,2 triliun. Nah, ini sangat fantastis bukan? Ya, sangat fantastis. Nah, pembiayaan ini tercatat adalah pembiayaan paling tinggi sepanjang sejarah. Hal ini dikemukakan langsung oleh Menteri Keuangan kita yaitu Ibu Sri Mulyani. Nah, meskipun dengan banyaknya anggaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, namun masih saja tingkat pendidikan di negara kita itu masih termasuk sangat rendah. Nah, salah satu penyebab rendahnya partisipasi pendidikan dari masyarakat, yaitu tingginya biaya pendidikan. Biaya pendidikan ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh individu atau keluarga untuk memperoleh pendidikan. Baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsungnya seperti apa? Biaya langsung ini seperti iuran sekolah, buku, seragam, alat tulis, dan lain sebagainya. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang seperti transportasi, biaya kursus, uang saku, dan biaya lain-lain. Itu tadi adalah salah satu penyebab rendahnya partisipasi pendidikan. Nah, penyebab rendahnya partisipasi pendidikan dari masyarakat ini dipengaruhi oleh misalnya ada faktor penghasilan, terus faktor pekerjaan orang tua. Secara umum apabila kita pikirkan bahwa orang-orang atau orang tua yang mempunyai kecukupan dalam material, kecukupan atau berlebihan pada material, maka akan dengan mudah untuk apabila ingin menyekolahkan. Artinya berbeda dengan orang tua yang pekerjaannya sehari-hari mungkin hanya serabutan, pemulung, pengamen, maka itu secara otomatis tidak dapat memenuhi penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anaknya. Hal ini disebabkan karena untuk menghidupi kehidupan sehari-hari atau mencukupi kehidupan sehari-hari saja mereka kesulitan, apalagi untuk memberikan pendidikan kepada anak yang kita ketahui bersama biayanya tidak sedikit. Ya, baik itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.